Di mana nih? Ini aja bang. Di sini aja. Ini kali tengah. Ini bang. Kan ini kedua. Bangku kali bang. Agak mojok dikit. Agak mojok. Di sini coba. Sama. Ini. Aduh. Mana ya? Jadi mana ini? Itu ya bang. Tunggu ya bang. Tunggu dulu. Tunggu bang. Belum bang. Salam bang. Berantem kali ya bang. Bang, ada sinan bang, ada sinan. Dari bayi gue bang. Cacat bang. Mau mati sih. Bang, sini bang. Yang belakang bang. Enak. Ical tuh turun tuh ical. Oke ya. Hari ini kami pertama ingin menyampaikan surat secara resmi kepada organisasi advokat. Ya, yang selama ini ya sebenarnya ini sudah lama sekali orang yang mengirim pesan kami, DM dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin sore itu saya sempat live dan saya tanya kepada lebih dari banyak lah ya. Saya katakan karena mereka bertanya begini, bang, itu biasanya kalau ada seorang advokat yang sikap dan perilakunya ya tidak menunjukkan bahwa dia ini sebagai seorang advokat, apa sih tindakan dari organisasi? Nah, sebenarnya masyarakat ini. Dan ingat ya, nggak boleh lagi mengatakan saya menyebarkan percakapan. Itu bukan percakapan. Itu adalah nomor telepon pribadi saya yang mana Rasman menelpon. Kemudian dengan teriakan-teriakan tidak senonoh, kalimat-kalimat kasar yang saya anggap ini orang harus masuk penjara. Ya, gara-gara laporan saya ini dia gerah, dia mencari-cari kesalahan saya. Katanya saya bilang dia bukan mantan pengacara. Iya, memang kamu diumumkan pernah berhenti dan dipecat menjadi pengacara dari Kongres Advokat Indonesia. Se-Indonesia tahu. Ya. Dan pola perilaku kalian ketika berhadapan dengan kasus yang saya tangani adalah Saka Tatal dan Peggy, pembunuhan Vina. Saya heran orang ini mewakili siapa gitu. Teriak-teriak, bentak-bentak orang, akhirnya kalah. Nah, mulai saat ini saya katakan, kamu kan tuh menantang taruhan. Kamu adalah pengacara yang kalah, kami yang menang gitu. Kalau sudah kalah, ya diam-diam saja. Jangan banyak bawel. Oke? Agak mundur. Oke. Bung Denny Sumargo, saya setuju. Anda juga harus melakukan hal yang sama, lapor balik itu si Farhad Abbas itu ya. Jadi Farhad Abbas, Anda jangan merasa seolah-olah tentang pengacara dan sangat ahli di dalam persoalan masalah hukum. Semua orang mau Anda intimidasi ya dengan ancaman lapor. Kalau Anda terlalu sensitif, jangan menjadi pengacara, jangan menggunakan media sosial. Jadi Bung Denny, gunakan segala cara ya. Public figure Anda, uang Anda, lawan tuh si Farhad itu, laporkan balik. Ya. Saya pun juga bukan apa-apa, kok saya juga gerah juga ya, karena saya pengguna medsos. Makanya saya mau bertarung di atas ring tinju sama Farhad Abbas sebagai bentuk laki-laki supaya hilang kekeliruan di otak ini. Densu resmi laporkan balik Farhad Abbas. Yes, akhirnya Farhad Abbas dilaporkan juga. Seneng gue dengarnya sumpah, karena berita inilah yang gue nantikan dari kemarin. Soalnya gue dulu main cukup puak melihat tingkah laku yang dipermainkan oleh Farhad Abbas. Jadi mungkin cuma inilah satu-satu cara agar Farhad Abbas itu ngerasa jerak dan stop bertingkah aneh, stop untuk memperpanjang persoalan yang seharusnya nggak diperpanjang gitu loh. Di laporan ini dibuat dengan motif pengancaman, dan plot twistnya ternyata Densu beserta timnya itu udah merencanakan, sudah membuat laporan ini dari jauh-jauh hari, tapi sebagai bentuk antisipasi. Karena Densu sebelumnya itu lebih memilih untuk ya damai aja gitu loh, nggak mau memperpanjang masalah ini. Tapi yang sangat disayangkan, langkah yang diambil oleh Farhad Abbas lebih milih untuk memperpanjang, dan akhirnya Densu dilaporkan. Dan mungkin kesabaran Densu ini udah habis, jadi ya dia terpaksa melakukan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas, yaitu melaporkan.
Kami dari kuasa hukum donatur yang hari ini juga diundang untuk hadir. Besok saya, Agus semua akan hadir dan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kemudian kita akan besok, karena ini sifatnya mungkin damai, kita akan angkat 2 atau 3 orang juru bicara utusan khusus, yaitu Mustafa Nahrawardaya dan Zanzan Bella dan Refli. Nanti peran, jadi kita ini sebagai tamu, nanti event organizer-nya yang membawa pasukan ini adalah Zanzan Bella dan Mustafa Nahrawardaya, Rafli Pagar Bumi. Mereka bertiga ini kan ada timnya gitu, ya kan. Terus Pablo juga ngomong tuh, saya mau nanya sama Agus mau nggak berdamai dengan masalah ini dan dengan Mbak Novi duduk bareng. Oh, saya juga nanya, ya Mas Agus mau nggak berdamai dengan masalah yang ada dan dengan Mbak Novi, ya walaupun nanti duduknya di kantor polisi atau di mana, yang penting berdamai. Dengan sombongnya lo masih ngomong, dengan angkuhnya lo berkata, ya Agus kan udah punya kuasa hukum, jadi Agus serahin ke kuasa hukum Agus, Pak. Astagfirullahaladzim, ini orang gablek, ini kan udah dikasih tahu, udah dikasih jalur mediasi, lo masih jawab begitu, ya kan? Terus udah gitu kuasa hukum lo tuh si Ilham menyatuk, buat apa mediasi? Buat apa ketemu-temuan? Udah nggak perlu. Kan udah ada laporannya di kepolisian. Ini masalahnya gampang. Kalau misalnya uang donasi yang ada di Yayasan Novi itu dikembalikan ke rekening Agus, karena itu kan sudah haknya Agus. Ini yang tolong siapa sih ya? Ya emang itu uang udah haknya Agus, tapi tahu tuh digaris bawahin sama di garis tebal tuh ya. Adanya uang donasi itu adalah untuk pengobatan mata, bukan untuk bayar utangnya Wak-Wakgung sama buat keperluan anaknya Wak-Wakgung. Kan Mbak Novi bikin open donasi itu memang dari awal buat pengobatan matanya si Agus, karena kan katanya masih ada harapan mata yang sebelah kanan masih bisa disembuhkan, walaupun gak 100%, ya nggak mungkin juga 100% sih, ya paling nggak 50%, syukur-syukur dah 50%. Kok ngomongnya begini sih Hilal ya? Sama aja sama temennya, iya kan? Terus Pablo juga ngomong nih, Mbak Novi dan saya mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk kita duduk bareng mediasi di hari Jumat di Gedung Juang. Malah nggak ditanggepin tuh, nggak dianggap, malah dimentahin tuh masih Ilham. Nggak perlu katanya gitu. Udah Bang Pablo, Mbak Novi, udah nggak usah ada mediasi, nggak usah ya. Niat kalian udah baik ya kan. Udah, ternyata kan dimentahin sama mereka. Udah nggak usah mediasi lagi Mbak. Mas, ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa lah mata Agus nih terobatin gitu. Kenapa nggak terjun langsung datengin ke Agus gitu? dan sudah disuratin ya Mas Agus? Cuman disuratin aja, tapi kan tidak ada tindakan juga gitu. Maksud aku dampingin lah gitu, setidaknya kan janji awal mendampingin, tapi tidak ada dampingan itu aja. Gak ngerti gue Gus, maksudnya dampingin apa lagi nih? Perasaan Novi tuh ngedampingin lo deh, nyamperin ke rumah lo deh. Masa lo sekarang bilang kayak gini lagi, di TV lagi ngomongnya. Lagian aduh gak tahu malu banget bejir, udah dibantu, minta ditemenin juga, minta didampingin, minta disuapin. Lo siapa? Kan lo yang butuh. Kalau lo yang butuh samperin. Di mana-mana juga kalau orang butuh, orang itu yang nyamperin. Apalagi ditambah kasus lo ini, katanya Novi yang janjiin mau ngedampingin. Kalau gue nyamperin karena sebagai adab gitu. Kok nggak tahu diri banget ya, udah dikasih hati minta jantung. Sumpah enak gue lama-lama. Kemarin perasaan gue udah seneng sama lo udah senyum, udah dapet bantuan dari Farhat Abbas itu. Tapi kok malah bikin drama lagi, masuk TV lagi, masih kurang. Iya, masih butuh biaya juga dari TV. Iya, ya Allah, nggak habis pikir gue bejir. Ternyata masih berlanjut guys episode ini. Malu sedikit kenapa Gus? Bisa gak sih malu sedikit gitu? Udah dibantu orang, tapi kitanya nggak tahu diri. Malu coba deh. Tapi kok kayaknya lu nggak tahu malu ya? Kesono sini klarifikasi masuk TV lagi. Apa maksudnya tujuannya tuh? Si Agus lama-lama makin kesini makin kesono. Maksud lo Novi itu harus dampingin lo gitu sampai detik ini? Ujek, emang Novi ngurusin lo doang? Perasaan kemarin Krisna Mukti sama Farhat Abbas mau ngobatin lo deh.
Tapi kenapa malah jadi ke TV lagi, malah klarifikasi lagi? Pusing gue bener deh sumpah. Ada aja drama ini. Monstich Wawa bilang dia dapat uang 10 juta, mereka dapat uang 10 juta dari Krisna Mukti untuk pemasangan AC. Terus kata Wawa bilang, maaf ya kita bukan dapat untuk pakai dari uang donasi. Wawa, aduh, 98 juta itu kalau emang Tenopi juga nggak membeberkan, pasti Wawa juga diam kan? Pasti Wawa diam kan kalau Wawa pakai duit itu, duit donasi itu kan? Jadi nggak usah speak up Wawa, dengan speak up dengan ekspresi yang bahagia, seakan-akan bawa nyindir, tapi Wawa nggak nyadar ya, yang Wawa gunakan untuk bayar tadinya bilang bayar rumah ya, itu pakai uang mana Wawa? Itu uang hasilnya orang, itu uang donasi Wawa. Ya, jangan mentang-mentang Wawa udah dapat 10 juta tuh pasang AC, terus Wawa nyinggung. Terus yang gue nggak habis pikir lagi kayak gini nih. Selama ini kan ada istrinya Mas Agus, kok istrinya Mas Agus nggak pernah speak up ya? Kok Wawa terus yang speak up? Kenapa, ada apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Wawa pertama hadir di TV itu Wawa bawanya tasbih. Sekarang kok tasbihnya kemana Wawa? Hah? Tasbihnya kemana? Apa tasbih yang pertama itu karena ketahuan Wawa pakai uang 98 juta, jadi Wawa seakan-akan drama membuat tasbih bahwa Wawa tidak tahu dengan uang yang nominalnya 98 juta itu. Wawa aktingmu luar biasa Wawa sama Agus mah 11-12 ya aktingnya. Wawa kok terus yang ini yang hadir ya, kok istrinya Agus ngapain? Sekali-sekali dong kasih kesempatan istrinya Agus bicara Wawa ya. Terus pasang AC di kamarnya Wawa. Kenapa aja nggak sekalian kontrakan rumah buat mereka? Tinggalnya di tempatnya Wawa. Ya kan? Aneh. Wawa mau pantas ya, mau jadi artis ya, mau jadi selebriti Wawa. Nggak bisa Wawa. Etika kalian nggak pantas untuk menjadi seorang selebriti, you know? Karena etika dan etika kalian kurang disukai sama netizen Indonesia. Jadi maaf ya Wawa, jangan berlebihan.